Kalau saya pertama itu dari Luri, Mas. Dari Luri ya? Ya. Ini dari Luri Jaguar. Jaguar Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mekar Jaya Ternak Mandiri, saluran video peternakan. Kali ini saya akan mereview ternakan kambing peranakan Etawa yang ada di Desa Mekar Jaya dan Desa Gedung Besar dalam acara ngumpul bareng bersama teman-teman peternakan yang ada di sekitar lokasi jemur kambing dan sambil ngopi bersama. Inilah hasil breeding kambing peranakan Etawa yang dikembangbiakan di Kabupaten Lampung Timur. Ngopi bareng ini lokasinya di Desa Gedung Besar, Kecamatan Waijepara, Kabupaten Lampung Timur, bersama teman-teman para peternak kambing peranakan Etawa yang sedang mengembangbiakan bibit kambing peranakan Etawa ras Kali Pusing. Dan sambil memperkenalkan di masyarakat yang ingin memulai, yang punya keinginan untuk beternak kambing peranakan Etawa ras Kali Pusing. Acara ini didukung oleh Fitwise Premix, mineral multivitamin dan herbal. Manfaat dari Fitwise Premix ini kegunaannya sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan kambing, sapi, domba. Yang kedua, meningkatkan produksi susu, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Selanjutnya, meningkatkan performa reproduksi, mencegah penyakit defisiensi mineral maupun vitamin. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas pakan, dan yang terakhir, mencegah kelumpuhan. Dan yang selanjutnya, Master P. Inilah Master P, suplemen dan vitamin untuk kambing P. Selain kedua produk ini, ada lagi yang namanya ini besi penjepit yang fungsinya untuk memandikan kambing, buat ngawinin kambing, dan buat ngencang kambing. Untuk harga ini piro Mas regane ini kira didol? Gepitan harganya piro ini? 350.000. Harganya 350.000. Nanti bisa menghubungi nomor yang sudah saya cantumkan pada video ini. Ini promosinya ya. Jadi ngumpul bareng bersama teman-teman peternak kambing peranakan Etawa sambil memperkenalkan apa yang ada di dalam lingkungan yang ada di sekitar lokasi dari peternaknya itu sendiri.
Oke sahabat peternakan dan para penonton semuanya yang sedang nonton video saya ini, langsung saja kita bahas tujuan dari Mepe Wedhus ini, ngopi bareng bersama teman-teman yang ada di sekitar lokasi Mekarjaya dan Gedung Besar. Monggo Mas, disampe nih ulasane opo unek-uneke opo sing arep dibahas. Dimulai dari kalau untuk pembahasan iki cara temane ngopi bareng. Temane kita bareng. Ngopi bareng, ngumpul konco, ngobrol bareng, tapi juga sekaligus belajar mengenali dari 12 parameter, terus juga menilai wedhuse dhewe, kambinge apa jenenge ternake dhewe iki cara nilai min plusnya di mana. Nah, di sini kita akan bahas semua, bukan memperbandingkan tapi setidaknya kita memahami nilai plus di kelangenan kita itu di mana. Jadi nanti untuk PR untuk mendapat hasil maksimal itu disilangkan dengan kambing yang seperti apa. Tuh, jadi kurang lebih nanti bisa diambil contoh satu persatunya untuk nilai plus dari kambing satu persatu. Salah satu ini. Oke Mas, yang dikencang ini, yang diikat di tiang-tiang ini jantan apa ada betinanya pada campur ini? Kalau rata-rata ini jantan, pelangganan masing-masing peternak, ya, tapi juga ada betina. Dan ini dari kesekian kambing ini ada hasil karya kita di ternak Lampung sendiri, maksudnya hasil persilangan dari kambing Kaligesing yang lahir di Lampung. Jadi ada salah satu kambing peranaan sendiri di Lampung juga, tapi masih kebanyakan ini bibit-bibit yang didatangkan dari Jawa. Karena pasti ini masih kambing asli ras Kaligesing. Ras Kaligesing karena di Kabupaten Lampung Timur yang diikat ini, dikencang-kencang ini tahap dikembang biakan dari kandang satu ke kandang lainnya. Contoh pertama ini kambing kelas B, ini hasil peranaan Lampung, tapi induk dan jantannya dulu dari Kaligesing. Seperti ini kalau menurut saya kambing ini kan punya nilai plus di postur tubuh yang tinggi, panjang. Dan punya nilai telinga juga sudah cukup bagus, mulai dari panjang dan lebarnya, juga pipih tanpa ini sama sekali tanpa bonggol. Jadi untuk nanti referensi teman-teman untuk nilai plusnya di telinga sama kepala juga sudah dapat. Untuk nilai warnanya memang masih kurang. Masih kurang ya? Karena satu ada petaknya sedikit. Ya, kepalanya ini. Nah, terus ngalung kepala hitamnya itu masih kurang. Dan untuk bulu memang kambing ini belum terlalu menunjukkan nilai plus. Karena nilai bulu yang bagus kan otomatis punya nilai bulu yang diwul seperti. Nah itu nanti punya sampean sendiri, nanti bisa dikenalkan. Nah ini lahir di Lampung. Ini asli peranaan Lampung. Peranakan yang ada di Lampung. Maksudnya kambing jantan yang sudah besar ini bukan dari Kaligesing ya. Memang awalnya dari Kaligesing. Maksudnya ini lahir di Lampung. Kan kita bisa pelajari kepala yang bagus itu seperti apa, nilai telinga yang bagus seperti apa. Kita mengenalkan teman-teman semuanya, jadi biar untuk kedepannya untuk pemilihan bibit lebih paham dan untuk menyilangkan kambing A ke B nya lebih paham juga untuk mendapatkan hasil maksimal lah pada intinya ini. Karena kita kalau mau ambil yang mengarah sempurna, yang pasti kita berat untuk pemula. Ya, pemula itu harus dari bawah. Nah, mulai dari nol, setidaknya kita memahami nilai plus-plus yang istilahnya susah untuk didapat. Jadi setidaknya kita dapat kayak seperti ini, kita dengan melahirkan kambing seperti ini
dari persilangan kambing nih yang punya nilai plus dari telinga dan kepala. Nah, kayak gitu. Jadi kepala menurut saya ini sudah cukup pantas, nilai telinga juga sudah cukup pantas. Tapi kan kita ada PR untuk di bulu dan pola warna. Kita ada PR di situ. Nah, nanti untuk persilangan kita cari induk yang punya nilai plus di warna sama kebalannya. Yang selanjutnya pejantan yang besar dulu ya. Kita bahas dan kita sampaikan. Tadi kambing itu punya nilai min di bulu sama pola warna dan sama ekor masih kurang istilahnya belum mengarah ke plus. Seperti ini punya sampean sendiri, ini pejantan sampean sendiri kan. Ini kalau menurut saya secara nilai bulu sudah cukup untuk kelas breeding, sudah pantas. Nilai bulu yang lebat, tebal, terus juga punya nilai diwul juga dapat kan. Ini pola warna juga sudah mengarah ke 12 parameter. Jadi antara pola warna hitam dan putih itu perpaduannya bagus. Dan ekornya pun juga kita bisa nilai yang bagus itu kan yang tebal, panjang, dan berdiri. Ini untuk yang besar-besar, dan untuk pembibitan seperti ini mas. Nah seperti ini, awal dari sini. Ini bibit. Nah, jadi pengenalan nanti untuk kita cari bibit atau untuk memulai beli bibit, minimal untuk menilai kambingnya seperti ini. Jadi kita memahami nilai min plusnya. Kayak seperti ini kan min di telinga kambing. Di kambing ini telinganya kurang bagus karena kurang rapi mas. Dia kurang simetris. Kalau ngomongin panjang dapat untuk ya? Tanpa berbonggol juga sudah tanpa berbonggol. Tapi ini mas, mau nggak mau ini. Oh, yang dia, telinga ya? Enggak. Ini dalam sama luar nggak sama mas. Oh, masih. Coba. Nah, ini. Jadi ini lebar, sini kecil. Terus dalam sama luar nggak sama. Ini yang dinamakan belum simetris. Itu, ya. Nah, tapi dia punya nilai plus di pola kepala, punya nilai plus, sudah dapat jenongnya, terus bluernya, terus punya nilai plus juga di bulu. Kambing ini sudah menunjukkan ciri-ciri bulu diwul. Ya, bagus. Nah, ekor juga alhamdulillah punya nilai plus dari tebel, panjang, dan berbulu juga. Ini juga lahir di Lampung. Ini asli cucu Panglima Kumbang. Ini peranakan sendiri. Oh, peranakan sendiri. Dari Panglima Kumbang. Tapi kalau ngomongin nilai plus dari bibit seperti ini ya. Ini nilai plus tapi di telinga. Ini telinga yang menurut saya sudah patut untuk dinilai untuk bibit. Jadi satu nggak berbonggol sama sekali. Dia panjang juga dapat. Terus simetris, lurus, atas sama bawah lebarnya sama, depan dalam sama luar sama. Ini yang dinamakan simetris. Ini punya nilai plus di telinga dan pola warna. Ini punya nilai plus. Cuman ngomongin bulu, kambing ini belum menunjukkan nilai plus. Ngomongin bulu, kambing ini belum menunjukkan nilai plus. Kepala pun juga bisa dikatakan belum menunjukkan nilai plus. Ya, ada kelebihan di telinganya. Nah, di telinga sama pola warna. Cuman ngomongin postur, kepala, dan ekor, ini menunjukkan hanya ekornya nggak patah saja, tapi min ekornya ini nggak tebal. Kita bisa lihat itu di sini. Oh, benar-benar. Ekor tuh yang bagus di sini tebal, panjang, pangkalnya tebal. Bukan hanya bulu. Kalau ini kan bagus hanya di bulu. Tapi ini sebetulnya min. Kalau ngomongin, menurut saya kalau ini untuk nilai ekor masih. Nah, ngomongin nilai plusnya di sini ekor. Oke, yang
selanjutnya dari beberapa kambing yang sudah ada di tiang ini, kita sampaikan ulasannya. Mana yang ini, Mas? Nah, ini 2 ekor ini punya nilai plus di Nah, ekor. ini bagian ini ya. Satu bagian ekornya tebal, memang juga panjang, dia berdiri. Seperti itu, memang dia berdiri. Nggak bengkok. Jadi nggak bengkok ke samping. Nah, itu punya nilai plus di Di ekor. Ini yang jantan tapi juga jantan, yang betina ada nggak ini yang betina? Kalau yang betina ada pembibitan, Mas. Ini bibit. Kita mau lihat yang betina. Yang betina. Ini betina bibit, hasil breeding juga. Ini cucu Panglima Kumbang juga. Betina Panglima Kumbang. Ini punya nilai plus di telinga yang panjang, lurus, dalam sama luar sama. Dan untuk pola warna, alhamdulillah ini juga sudah cukup batas. Cuman ngomongin kepala kambing ini masih belum menunjukkan nilai plus. Masih kurang ya. Masih kurang. Cuman juga sudah ngomongin breeding, insya Allah sudah patut. Ekornya juga tebel, nggak patah. Jadi, ini untuk pembibitannya dan terutama di susu testis. Nah, kambing yang bagus susunya bercabang hanya 2. Hanya 2. Nah, hanya 2. Kadang-kadang ada yang 3. Ada yang 3, ada yang 4. Ada yang Kalau 4. ngomongin yang bagus, 2 seperti ini. Oke, yang selanjutnya. Ini induk indukan. yang menurut saya susu bagus itu seperti itu. Jadi 2, terus sama kanan kiri besarnya itu sama. Jadi untuk kapasitas susu insya Allah bagus. Dan kalau ngomongin plusnya kambing ini kan di postur yang lebar jumbo. Biasanya kambing yang posturnya lebar jumbo seperti ini anaknya cenderung double. Minimal biasanya 2 ekor. Nah, bisa 3 bahkan sampai 4 ekor. Ini pun juga pernah melahirkan 4 ekor sekaligus anak. Kambing ini? Iya. 4 ekor. 4 ekor langsung sekaligus. Ini kambing peranakan etawa juga. Tapi kan? Ini masih. Kayaknya masih ada. Ini darah rambonya masih ada, Mas. Ini hasil persilangan. Ini kelihatan dari telinga. Ya. Telinganya masih berbonggol, Mas. Ini nggak bisa dibohongin ini, Mas. Tapi untuk persilangan, nah di sini PR-nya ini berarti kan di telinga. Nah kita bisa dapatkan di sini. Nah, ini yang telinganya. Seumpamanya yang indukan ini disilang Ah. dengan yang pejantan ini ya. Nanti akan tahu jika indukan ini beranak, akan tahu hasilnya seperti apa. Oke, lanjut. Oke, sahabat semuanya dan para pecinta kambing peranakan etawa, dari 23 ekor kambing peranakan etawa yang sedang dikembangbiakan di Desa Mekarjaya dan Desa Gedung Besar ini, langsung saja saya mau tanya kepada pemilik dari salah satu kambing yang ada di pelataran ini. Dimulai dari yang ini. Iki wedhuse sapa sing iki? Mas. Wedhuse sampean. Umur berapa bulan ini, Mas? Kisaran 9-10. 9 ke 10 bulan. 10 bulanan ya. Masih calon pejantan. Dari lurinya siapa ini, Mas? Ini terus dari Mas Alung, kata Mas Alung masih lurinya CS, Jagat Satrio. Jalur Jagat Satrio. Ya, bersama siapa ini, Mas? Namanya Mas Rahmat. Ahmad. Wis pirang bulan Mas sampai ngingu wedhus iki? Sekitar 3 bulanan, Mas. 3 bulanan. Kok menawa enek sing ditakoni, Mas? Opo piye mumpung nek ning kene? Ini kan saya masih pemula, Mas. Heeh. Jadi ya belum tahu benar kambing ini
kekurangannya apa, kelebihannya dan apa. kekurangannya. Oh, makanya saya juga pengen belajar lah. Kambing ini kekurangannya di mana? Untuk narasumbernya. Oke, Mas Alung, coba ini disampaikan ulasan tentang kambing yang ada ini milik Pak Ahmad, kelebihan dan kekurangannya. Ya kalau untuk pembibitan ini memang dulu dari saya, dan memang saya ngasih bibit ke Mas Rahmat ini dari awal saya beritahu, dan sekarang lebih kita pahami dari langsung fakta kambingnya. Kambing ini lurik dari Jagat Satrio. Jagat Satrio. Nah, asli lurik dari Jagat Satrio. Ini saya ambil dari langsung yang dulu punya Jagat Satrio, Mas Safiuddin di Blitar. Kambing ini menurut saya punya nilai plus di pola kepala. Kepalanya ya. Nah, mulai pola kepala, postur dan ekor, kambing ini punya nilai plus, dan nanti akan PR-nya bagi peternak. Ini nanti kambing ini dicarikan jodoh yang punya nilai plus di telinga, karena kambing ini telinganya memang sudah panjang, sudah lebar, tapi kambing ini masih belum rapi, belum dikatakan kambing ini simetris rapi. Jadi masih bergelombang, Mas. Jadi PR-nya Mas Rahmat nanti untuk persilangannya, untuk induk betina yang disilangkan sama ini, satu ke pola warna, kalau bisa dicarikan yang pola warna punya nilai lebih, nilai kepala hitam plus, karena ini kan warnanya petak. Jadi untuk mendapatkan nilai plusnya dicarikan kekurangan dari pejantan ini. Kekurangan dari pejantan ini kan yang pasti kita bisa tahu langsung bahwa nilai telinganya masih kurang plus, kurang maksimal karena masih belum rapi. Jadi kita nanti carikan induk untuk telinga yang rapi dan kepala yang dan warna yang bagus. Kalau ngomongin kepala, insya Allah kambing ini sudah bisa mencetak dengan nilai kepala yang bluer, dagunya juga tebel, nih, dan posturnya juga sudah menunjukkan. Umur berapa tadi? 9 ke 10, Mas. Kurang lebih 10 bulan ya. Kita bisa lihat umur kambing itu dari sini, Mas. Nah, cara melihat Nah, nih, kambing ini kalau belum powel, nah, jadi bisa dikatakan kambing ini benar-benar masih muda. Masih muda, di bawah umur 1 tahun ya. Biasanya kalau sudah umur 1 tahun itu Rata-rata biasanya powel. powel 1 atau giginya copot 1 atau tanggal 1. Dan untuk nilai tanduk, kambing ini sudah juga cukup bagus. Tanduk itu kokoh dan enggak menancap di kepala, menyamping dan kokoh. Nah, satu lagi, Mas, ini pembibitan juga dulu saya ambilkan langsung dari Jawa Timur, Blitar, dari kiblat saya lah yang bisa dibilang. Untuk kambing jantan saya memang cenderung lebih seneng sama salah satu orang yang punya punya binaan di Jawa untuk kambing-kambing jantannya itu cukup bagus menurut saya, dan alhamdulillah di sini menyebar kambing-kambing dari Mas Ahmad Safiuddin Blitar itu salah satunya ini yang dulu ngambil langsung dari kandang Safiuddin, langsung bisa tanyakan ke orangnya. Kalau langsung tekor saya sampai nih, Mas. Tekor regani ya. Jantan umur berapa bulan? Kurang lebih umur di 5 sampai 6 bulan. Kurang lebih umur segitu ya. Ini didatangkan dari mana, Mas? Blitar ya? Dari Mas Safiuddin. Dari Mas Safiuddin. Tukon piro, Mas? Dulu saya beli sekitar 5 juta. 5 juta. Harga 5 juta itu belinya, karena ini tidak dijual yang ini. Ya. Umur masih 2 bulan sampai 3 bulan. Belum nyampe waktu. Calon pejantan milik Mas Herman. Oke, Mas Herman, sampean beli kambing ini apa keistimewaan yang disenengin dari kambing ini? Kalau saya pertama itu dari Luri, Mas. Dari Luri ya? Ya. Perah Ini dari Luri Jaguar. Jaguar. Ya.
alasan Mas Herman membeli kambing yang akan nantinya dijadikan pejantan atau pacek dari lurinya Jaguar yang didatangkan dari Blitar, Jawa Timur ya. Oke, lanjut ke yang lainnya. Sopo sing arep tak takoni iki? Wedhus-wedhuse sapa wae iki? Nah, yang ini jantan, kakinya seperti ini, kepala peta. Wedhusnya sapa iki, Mas? Ini sampean? Mas, iya. Umur piro wedhus iki? 7 bulan. 7 bulanan. Jantan umur kurang lebih. Jenenge Bagong iki, Mas. Namanya Bagong, milik Bang Doyok. Sudah berapa bulan ini, Mas? 7 bulan. Bukan, maksudnya dipelihara di kandang. Oh, sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan di kandang. Calon pejantan milik Mas Doyok. Mas Doyok ini dari lurinya siapa, Mas? Ini dulu saya beli dari Mas Alung. Dari Mas Alung. Katanya, dari mana ini, Mas? Kalau kambing ini luri dari Philip, Mas. Dari Philip. Dari Philip ini kambing saya ambil dari Mas Wawan Jawa Tengah, dari Purworejo. Ini kambing dari Purworejo, dari Kecamatan Bayan. Kambing ini luri dari Philip. Yang punya nilai plus dari memang atasannya sana, kambing ini punya nilai plus dari kepala. Rata-rata kepala dari luri Philip itu kepalanya blur-blur besar-besar. Oke, yang selanjutnya yang ini kepalanya peta. Ini kambingnya siapa ini? Ini punya Mas Yus. Sini, Mas. Sudah diperkenalkan. Agar kelihatan. Nah, ini pemiliknya nama Mas. kambingnya Siapa namanya? Namanya Sampean namanya siapa? Mas Yus. Mas Yus. Umur piro iki, Mas? Umur sekitar 1 tahun. Kepala peta. Ini umur sekitar 1 tahun, Mas. Oh, sudah umur 1 tahun, tandanya sobi. Tandanya ini. Nah, ini sudah. Ini udah bual 1, Pak. 1 biji. Ditumbuh 1 biji. Bijinya. Kalau umur segini, Mas, ini kurang lebih mendekat setahun ya? Iya. Sudah poel. Nah, ini sudah bisa buat macek belum? Kalau umur sekitar 1 tahun itu, kalau menurut saya sudah bisa untuk belajar lah, Mas. Belajarin untuk ngawin. Yang penting jangan terlalu untuk keseringan. Karena masih muda, takutnya nanti, nanti takutnya terlalu. Tapi kalau untuk pacek sendiri, insya Allah kalau di angka umur 1 tahun itu sudah bisa. Dari lurinya siapa ini, Mas? Ada lurinya apa enggak ini? Biasanya kalau kambing pejantan jika ada lurinya itu semakin semangat. Jadi luri atau terah dari turunan itu penyemangat peternaknya itu sendiri. Nanti hasilnya tidak jauh dari yang di sana, dari bapaknya atau dari turunan-turunan yang ada di Purworejo, Jawa Tengah atau yang dari Jawa Timur. Oh ya, Mas, ini dari lurinya siapa, Mas? Dari lurinya Jagat Satrio, Mas. Dari Jagat Satrio? Iya. Jagat Satrio. Dari tempatnya Mas Ali. Ini dari Alung Etapa. Bener, Mas, ini dari silsilah atau keturunan Jagat Satrio? Ya. Kalau ini silsilahnya malah masih dekat. Ini bapaknya ini asli anak Jagat Satrio yang namanya Satrio Bangkit dari mbah saya sendiri di Jawa Tengah, Kaligesing. Ini jadi terhitung masih cucu Jagat Satrio. Cucu Jagat Satrio.
Oke sahabat peternakan dan para penonton semuanya, acara ini hanya acara ngumpul bareng bersama teman-teman ya, ngopi bareng sambil jemur kambing. Dikencang, dicagak ini, digat di tiang, dijemur. Oke, yang ini juga jantan. Umur piro, langsung saja kita tanyakan pemiliknya. Namanya sinten Mas sampean? Kulo si Dudung. Si Dudung. Mas Dudung. Umur piro Mas ini Mas? Umur prediksi 12 bulan, Mas. 12 bulan. Terus poel lurung. Poel sepasang. Poel sepasang. Mas. Ora tahu tidus, ora kober paling. Musim hujan masih kadang-kadang terus malah ora garit. Ya apa penting sehat terus. Kok kapan-kapan di dus. Ki nek lurine ora Mas? Iki biyen tuku kanggo Mas Anu. Heeh. Jere Mas. Jadi kalau ada terah atau lurinya itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, enggak ngapusi. Lek ngapusi lurine si A si B ternyata bukan, itu akan jadi permasalahan besar. Kalau ini luri, ngomongin luri ini tetap dari Jagat Satrio Mas. Rata-rata memang saya untuk jantan, pembibitan jantan untuk di tani-tani sini, untuk jantan saya cenderung mengarah ke Jagat Satrio, terutama kalau saya ambil dari Mas Safiuddin Blitar, dan di sana hampir rata-rata pembibitannya itu dari Jagat Satrio, walaupun nggak semua Mas, ada juga dari Jaguar tadi, terus dari Simio tadi pilih, tapi kalau main rata-rata memang saya lebih seneng dari Jagat Satrio itu punya nilai seni di bulu sama telinganya itu bagus. Jadi kayak ini kan kambing ini punya nilai plus di telinga. Dia telinganya memang sama sekali nggak berbonggol, juga panjang rapih. Cuman kambing ini memang secara belum bisa dikatakan maksimal karena masih muda, juga baru poel. Jadi memang belum menunjukkan performa bagusnya. Dan masih PR untuk peternak memang di situ. Biar jadi PR-nya peternak untuk memaksimalkan hasil ternaknya itu seperti apa. Nah, nanti bisa dikupas dengan produk-produk yang sampean sendiri juga sekarang lagi sampean promosikan, mulai dari premik dan vitamin untuk kambingnya. Nah, nanti salah satu cara untuk memaksimalkan kambing nanti. Jadi PR peternak memang di situ, memaksimalkan hasil ternaknya, dan caranya ya kurang lebih kayak vitamin dan lain-lain. Ini memang dulu pembibitan dari saya, yang kambing ini punya nilai plus di telinga sama bulu dan ekor, nanti biar jadi PR untuk si Mas. Nah ini Mas Dudung ini, untuk penyilangannya dia nanti yang merekayasa genetiknya. Tapi kalau ngomongin genetik ini asli dari Jagat Satrio. Oke Mas, ada yang terakhir, ada yang ingin disampaikan buat penyemangat teman-teman juga para peternak lainnya, khususnya kambing peranakan etawa? Kalau untuk teman-teman semuanya, ini dengan acaranya ini Mas ya, satu memang ngopi bareng, ngumpul bersama, kita memahami kambing satu persatunya dari punya kita sendiri yang pasti bukan menilai kambing orang lain. Memang untuk penyemangatnya kita lebih ke hasil ternak. Kalau menurut saya untuk mendapatkan hasil maksimal itu, nah, terutama di sini yang saya mengenalkan kambing-kambing pembibitan dari saya untuk membreeding, untuk mendapatkan hasil maksimal. Untuk penilaian saya sendiri itu
kita utamakan untuk pejantan, Mas. Jantannya ya. Kita utamakan untuk pejantan, dan terutama kalau saya pribadi untuk jantan, kalau bisa kita benar-benar paham karakter kambing itu dan nilai-nilai kambing itu, dan terutama juga dari terah luri, Ya, terah darah tahun. dia dari siapa, karena luri itu mau nggak mau sangat dominan dan paten, Mas. Luri itu paten sampai anak cucu dan seterusnya. Kalau luri itu masih ke bawah terus, Mas. Masih Kayak seperti inilah, Mas, ya. Seperti ini salah satu contoh seperti ini. Mungkin kambing ini istilahnya ngomongin fakta, kambing ini belum terlalu menarik, belum terlalu maksimal, tapi nggak menutup kemungkinan kambing ini bisa mendapatkan hasil maksimal. Karena atasan dia kambing sebetulnya kambing bagus. oke. Jadi untuk teman-teman semuanya selalu semangat untuk beternak dan jangan berhenti untuk berproses dengan cara merekayasa genetik. Jadi genetik A ke B untuk mendapatkan hasil maksimal, dan biar merasakan juga angka harga maksimal seperti teman-teman yang Hasil lain, Mas. ternakan itu sendiri. Seperti teman-teman yang lain yang sudah yang senior di Jawa bisa kambing, kenapa bisa terjual dengan angka fantastis puluhan bahkan ratusan juta, itu nggak lari dari rekayasa genetik dari A ke B. Yang pasti proses. Yang pasti jangan patah semangat dan jangan berhenti untuk kita berproses merekayasa genetik untuk mendapatkan hasil maksimal. Oke. Demikian tadi yang bisa saya bahas, ngumpul bareng bersama teman-teman di pelataran Desa Gedung Besar Kecamatan Wai Jepara, ulasan ngopi bareng bersama para peternak kambing peranakan Etawa. Terima kasih atas perhatiannya. Yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa silahkan subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.